Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal pendapatan nasional, pembahasan sama jawabannya. Nah, next kita langsung bahas ya dari soal pertama, yaitu peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah A. Pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, dan penghasil barang dan jasa. B. Pengguna faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. C. Pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. D. Pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Dan E. Penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Jawabannya adalah D, yaitu pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Bahasannya yaitu peran rumah tangga konsumen, antara lain pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, penyedia faktor produksi. Oke, lanjut soal kedua. Nah, ini soal dari pendapatan nasional yang pertama. Dan soal yang kedua yaitu ketika harga per unit suatu barang harga Rp100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Dan ketika harga per unit turun menjadi Rp50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat yang pertama, yang A yaitu elastis, B inelastis, C elastis unitari, D elastis sempurna, dan E inelastis sempurna. Jawabannya adalah B. Pembahasannya itu E sama dengan PQ kali segitiga pi sama dengan 100.000 per 50 kali 50.000 sama dengan 0,8. Nah, lanjut soal ketiga dari soal perilaku ekonomi. Soalnya ialah Pak Amir ditawari pekerjaan di perusahaan A dengan gaji Rp2.500.000 per bulan, di perusahaan B dengan gaji 3 juta per bulan, dan di perusahaan C dengan gaji 2.250.000 per bulan. Bila Pak Amir memilih bekerja di perusahaan B, biaya peluangnya adalah Rp4.750.000. Sebab biaya peluang adalah beberapa yang dikorbankan karena seseorang telah memilih suatu alternatif dari berbagai pilihan yang dihadapi. Nah, ini adalah soal SBMPTN 2015. A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pertanyaan benar dan alasan salah. D. Jika pertanyaan salah dan alasan benar. Dan E. Jika pertanyaan dan alasan keduanya salah. Nah, jawabannya D guys, yaitu jika pertanyaan salah dan alasan benar. Pembahasannya, biaya peluang atau biaya implisit atau ongkos alternatif atau opportunity cost adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan.
dan yang dikorbankan sebesar pendapatan yang paling besar. Apabila Pak Amir memilih bekerja di perusahaan B, maka biaya peluangnya adalah 2.500.000. Lanjut soal keempat dari pelaku ekonomi. Nah, ini soalnya berikut ini merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi, kecuali titik-titik A. rumah tangga, B. perusahaan, C. pasar, D. masyarakat luar negeri, dan E. pemerintah. Nah, jawabannya adalah C. Pembahasan kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh empat pelaku dalam suatu perekonomian, yaitu 1. rumah tangga atau rumah tangga konsumsi, 2. perusahaan atau produsen atau rumah tangga produksi, 3. pemerintah atau negara, 4. masyarakat luar negeri. Nah, ini udah jelas ya guys, kalau jawabannya adalah C, yaitu pasar. Lanjut soal kelima dari koperasi. Berikut adalah ciri-ciri koperasi, kecuali A. merupakan kumpulan orang-orang, B. berasaskan kekeluargaan, C. pemiliknya seluruh anggota masyarakat, D. keanggotaan bersifat sukarela, E. tujuannya untuk kepentingan anggota, dan jawabannya adalah C. Dan pembahasannya ini lumayan banyak ya guys. Pembahasannya adalah koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya. B. beranggotakan orang seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan orang bukan kumpulan modal. C. beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar atau luas. D. kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. E. gerakan ekonomi rakyat, artinya bahwa koperasi mengembangkan ekonomi rakyat banyak dan merupakan sokoguru dalam ekonomi kerakyatan. F. asas kekeluargaan, berarti bahwa ekonomi mengedepankan setia kawan dan kesadaran kepribadi sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan ini sudah jelas ya guys, kalau jawabannya adalah C, yaitu pemiliknya adalah seluruh anggota masyarakat. Next, soal berikutnya dari soal badan usaha. Soal SBMPTN 2016. Nah, soalnya ialah aktivitas pemikiran yang mengarah ke masa depan menyangkut penentuan kerangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dan berbagai alternatif yang ada dan dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan disebut fungsi titik-titik. A. Pengorganisasian, B. pengarahan, C. penstafan, D. perencanaan, E. pengawasan. Nah, jawabannya adalah D, yaitu perencanaan. Pembahasannya yaitu perencanaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan waktu untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik harus berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Next, soal berikutnya. Di soal ini, soal OJK diketahui persamaan konsumsi C sama dengan 50 triliun tambah 0,8Y. Jika pendapatan nasional Rp 900 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah titik-titik. A. 230 triliun, B. 850 triliun, C. 13 triliun, D. 130 triliun, dan E. 770 triliun.
Nah, jawabannya adalah D, yaitu 130 triliun. Diketahui Y sama dengan 50 triliun tambah 0,8 Y. Y sama dengan 900 triliun. Ditanya sama dengan S, titik, titik. Penyelesaian jadi besarnya tabungan masyarakat berdasarkan persamaan konsumsi di atas adalah Rp 130 triliun. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next time. Bye, Tang.